hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min Allah." Apabila engkau bertasyahud, maka berlindunglah engkau dari 4 perkara. Yang pertama, kita disuruh berlindung dari 4 perkara. Jadi Nabi menyuruh kita, kalau selesai kita membaca doa tasyahud, disuruh berlindung dari 4 perkara. 4 perkara ini 4 keburukan. Letak doa ini ada di belakang tasyahud, dan ini termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Di selesai membaca tahiyat, doa tahiyat terakhir, disitulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan Nabi menyuruh dalam hadis ini untuk berdoa dengan doa ini. Dan doa ini masyhur, sudah banyak dikenal, diketahui. Nah, tetapi memang doa ini sangat penting. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri masiihid dajjal. Doa ini tentu sudah banyak yang menghafalnya, tapi tidak apa-apa kita sampaikan mengingat pentingnya doa yang diajarkan Rasulullah, lebih-lebih kita yang hidup sekarang ini di akhir zaman. Dari pentingnya doa ini, sampai-sampai seorang tabi'in yang bernama Tawus bin Kaisan, dia pernah menyuruh anaknya untuk mengulang sholat. Ketika selesai sholat ditanya, anaknya ditanya oleh bapaknya Tawus, "Kamu sudah baca doa minta dari 4, berlindung dari 4 keburukan? Belum. Ulangi sholat." Imam Nawawi memberikan komentar bahwa Imam Tawus menyuruh anaknya untuk mengulang sholat itu dalam rangka mendidik anaknya agar anaknya selalu jangan melupakan untuk membaca doa ini. Ya, bukan berarti mewajibkan. Ya. Ini kalau menurut Imam Nawawi. Tetapi ikhtilaf ulama terhadap doa ini memang sebagian ada yang mewajibkan, sebagian ulama. Tapi Imam Nawawi mengatakan ini dalam rangka Imam Tawus mendidik anaknya untuk tidak melupakan doa ini. Yang pertama, disuruh Rasulullah mengajarkan kita disuruh berlindung daripada fitnahnya neraka jahanam. Yang kedua, kita disuruh berlindung daripada fitnah kubur. Yang ketiga, kita disuruh berlindung daripada fitnah yang hidup dan mati. Yang keempat, kita disuruh berlindung daripada fitnahnya dajjal. Nah, baiklah, mari kita bicarakan hadis ini. Fitnah neraka jahanam, maknanya kita disuruh berlindung kepada fitnah neraka jahanam, bahwa neraka jahanam itu pasti ada, wujud pasti ada. Tidak mungkin Nabi menyuruh kita berdoa berlindung daripadanya kalau neraka jahanam itu tidak ada. Neraka jahanam itu ada. Ya, banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya neraka jahanam. Dan kalau kita berbicara tentang neraka, banyak sekali ya. Dan neraka itu bertingkat-tingkat, ada 7 lapis tingkat. Neraka jahanam ini apinya kata Rasulullah, api yang kalian nyalakan di dunia ini ya, 1 dibanding 70 kali lipat panasnya. Justru insani dan susah. 1 kali panasnya api kita ya, banding 70 kali api neraka
Api neraka itu 70 kali lipat lebih panas daripada api yang kita nyalakan di dunia. Dan api neraka itu dijelaskan bahwa Jahannam itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 masa. Masa pertama 1000 tahun sampai dia menjadi merah bara. Masa kedua berubah warnanya 1000 tahun lagi sampai putih apinya. Masa yang ketiga sampai api itu menjadi hitam pekat. Hitam pekat. Dan neraka itu Masya Allah banyak sekali pemandangan di dalam neraka Jahannam. Anginnya saja bisa mengupas kulit manusia. Anginnya kalau lewat kulit manusia itu terkelupas. Ini yang disebut sabun. Air yang dipakai diminumkan penghuni neraka Jahannam itu menghancurkan isi perut. Hamim. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, fi samumin wa hamim. Di dalam Jahannam itu juga ada yang bernama ma'un shadid. Ma'un shadid itu cairan yang berupa darah dan darah yang dipaksakan diminum oleh penghuni ma'un shadid. Dan masih banyak lagi pemandangan-pemandangan neraka Jahannam. Nah, oleh karena itu kita disuruh berlindung agar selamat daripada azab neraka Jahannam. Yang kedua, kita disuruh berlindung daripada fitnah kubur, daripada fitnah kubur, daripada azab kubur, daripada azabnya kubur. Hadirin jemaah rahimahullah, orang-orang ateis tentu tidak percaya adanya azab kubur. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir, orang ateis menolak adanya siksa kubur. Kalau mati ya selesai. Nah, kita disuruh beriman bahwa azab kubur itu wujud saja. Tidak mungkin kalau tidak ada. Nabi menyuruh kita berlindung. Azab kubur itu wujud pasti ada. An-naru yu'radu 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Siksa kubur itu Allah berikan kepada seseorang yang disiksa itu pagi dan sore diperlihatkan azab neraka Jahannam. Azab kubur itu diberikan kepada penghuni kubur pagi dan sore hari disiksa. Artinya penghuni kubur itu mengalami siksa kubur terus menerus. Hanya saja ada waktu-waktu dijeda. Dalam kitab Ar-Ruh, kitabnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tentang azab kubur ini dijelaskan ada 2. Ada yang tidak berhenti terus. Nah, ini orang kafir. Ya, orang-orang kafir ini terus diazab, tidak ada henti-hentinya. Sementara orang yang masih ada imannya, yang beriman kepada Allah, yang banyak dosanya, dia diazab, tapi ada waktu-waktu dihentikan, ada waktu-waktu jeda. Nah, dijelaskan waktu-waktu jeda itu dihentikannya azab itu karena adanya doa daripada orang yang hidup. Ya, ada doa anaknya, doa istrinya, doa keluarganya, atau doa siapapun yang mendoakan orang yang mati. Maka ketika yang berazab itu dijeda. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam kitab Al-Ruh yang seperti itu. Nah, tetapi kesimpulannya azab kubur itu wujud, pasti ada. Tidak bisa mendengar, ya, manusia dan jin tidak bisa mendengar, tapi seluruh makhluk mendengar akan adanya azab kubur. Yang ketiga, kita disuruh berlindung daripada fitnahnya hidup dan mati. Fitnah ini bermakna ujian, cobaan, itu makna fitnah. Kerusakan,
ujian-ujian yang menggoncangkan iman seseorang. Fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Di dalam kehidupan ini banyak cobaan. Banyak sekali ujian-ujian, cobaan-cobaan yang menggoncangkan iman seseorang. Ada orang dicoba oleh Allah SWT dengan kesulitan hidupnya, dicoba dengan kekurangan. Ada pula sebaliknya orang dicoba dengan kesenangan. Ya. Ada dicoba dengan dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dihadapkannya, sehingga tidak sedikit menggoncangkan iman seseorang. Ya. Kesenangan itu fitnah, ujian dari Allah Ta'ala. Tidak sedikit orang celaka karena dicoba dengan kesenangan, dengan nikmatnya hidup, dengan harta, dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Tidak sedikit manusia tergelincir di dalamnya. Ya. Kekurangan hidup juga itu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang orang lebih banyak celaka, lebih banyak tidak selamatnya ketika diuji dengan kesenangan. Nah, orang kalau justru diuji dengan kekurangan biasanya lebih dekat dengan Allah. Tapi ketika diuji dengan dunia, diuji dengan kejayaan, dengan kekayaan, dengan kekuasaan, banyak orang tidak selamat. Wallahu ma'al faqri asya'alaikum walakin taksa'an tursabun dunya alaikum fatunafisuha kama tanafisuha fatuhlikakum kama. Demi Allah, kata Rasulullah, aku tidak takut kalau kalian umatku itu diuji ya dengan kemiskinan. Tetapi yang aku khawatirkan kalian itu diuji dengan dunia. Dibuka pintu-pintu dunia untuk kalian, lalu kalian memperebutkan dunia itu sebagaimana orang-orang terdahulu telah menentukan, dan kalian binasa sebagaimana orang-orang dahulu telah binasa. Jadi yang ditakutkan Nabi ini cobaan fitnahnya justru fitnah kekayaan, fitnah harta, fitnah dunia. Nah, hari ini banyak kita dihadapkan kepada fitnah. Fitnah bermakna kerusakan. Lebih-lebih hari ini kita dikepung di mana-mana dengan kerusakan, dengan fitnah. Bahkan di akhir zaman kata Rasulullah, dahsyat sekali cobaan fitnah itu. Pagi orang beriman, sore sudah ingkar, dia sudah kafir. Pagi beriman, belum sampai satu hari, baru berapa jam dia sudah ingkari iman. Apa yang dia yakini, ya. Pagi dia masih khusyuk kepada Allah, jam 8 dan 9 dia sudah ingkari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi orang itu beriman, sore sudah kafir dia ingkari. Belum sampai beberapa jam iman sudah berubah. Pagi masih sholat khusyuk beribadah kepada Allah, subuh jam 8, jam 9 masuk ke kantor, masuk ke dunianya masing-masing, dia sudah lupa Allah. Apa yang dia ikrarkan itu, sholat, beribadah, hidup, mati pun belum sampai sehari sudah berubah. Fitnah yang gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Fitnah kafir ini muslim. Kita disuruh berhati-hati, disuruh bercepat-cepat mengerjakan amal soleh. Karena apa? Akan terjadi fitnah yang gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Ini fitnah hidup ini. Apa maksud fitnah yang gelap seperti gelapnya malam yang gelap gulita? Di akhir zaman banyak kerusakan, banyak kebatilan, tetapi karena kebatilan itu dibungkus, kemasannya indah, orang menyangka yang batil itu adalah yang hak. Banyak kerusakan tetapi dikemas dengan keindahan, sehingga tidak sedikit orang tertipu dengan kebatilan. Hakikatnya batil, tetapi dipoles dengan keindahan-keindahan, menjadilah dia benar. Banyak orang tertipu. Nah, hari ini kita saksikan berapa banyak tipuan-tipuan yang menggelincirkan iman seseorang. Terkesan baik, terkesan benar, terkesan indah, diikuti oleh banyak orang, ternyata menyesatkan orang. Ya, dan fitnah itu
ya, benar-benar terjadi hari ini. Orang bertahan dengan imannya secara benar sehari semalamnya tidak mampu. Banyak orang tertipu dengan fitnah dunia. Kemudian fitnah kematian. Fitnah kematian dijelaskan fitnah ketika kita akan menghadapi kematian. Nah, di situ cobaan berat. Ketika orang akan menghadapi kematian, di situ dia berperang dengan setan. Tidak sedikit orang goncang imannya ketika dia akan menghadapi kematian. Nah, kita disuruh berlindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat, kita disuruh berlindung yang terakhir daripada fitnahnya Dajjal. Hadirin jemaah Allah. Dajjal, kalau kita periksa hadisnya banyak sekali ya berbicara tentang Dajjal. Terutama kalau kita periksa Dajjal ini dalam kitab Imam Ibnu Katsir Al-Fitan Al-Ahwal Wal-Zaman, fitnah-fitnah dan perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Ya. Imam Ibnu Katsir menukilkan hadis tentang Dajjal, beberapa hadis, kemudian beliau mengatakan Dajjal yang sesungguhnya, yang dikatakan Dajjal hidupnya Dajjal, moyangnya Dajjal itu nanti benar-benar akan wujud, akan keluar ya, di akhir zaman. Menjelang dekatnya kiamat dia akan keluar. Dan Dajjal yang ini memang sudah dilihat oleh sahabat Rasulullah SAW. Ya, ada seorang Nasrani yang bernama Tamim Ad-Dari. Kita pernah sampaikan di kajian akhir zaman itu. Tamim Ad-Dari ini saat itu masih beragama Nasrani. Ya, dia mengadakan perjalanan ya, naik perahu ya, dengan beberapa orang temannya, terdampar satu pulau, kemudian bertemu dengan makhluk ini namanya Jassasa. Makhluk ini sulit dibedakan mana muka ya mana belakangnya karena dipenuhi oleh bulu. Terjadilah dialog dengan makhluk. Ternyata makhluk ini menjaga, ada orang yang menjaga di dalam satu tempat, di dalam satu gua. Ternyata dia Dajjal. Tamim Ad-Dari ini sempat bertemu Dajjal. Ada dialog yang terjadi antara Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Si Dajjal sempat bertanya, sudahkah kau mendengar orang yang bernama Muhammad ya, yang menjadi nabi? Kata Tamim Ad-Dari, ya benar. Saya tahu dan saya sudah melihat. Singkat cerita ada dialog kesana. Intinya Tamim Ad-Dari setelah terjadi dialog itu pulang ke Madinah bertemu Rasulullah. Dia memuji Rasulullah tentang Dajjal. Apa benar ini Nabi? Kalau dia benar Nabi, saya masuk Islam. Maka Tamim bertanya tentang Dajjal, dijelaskan oleh Rasulullah secara detail. Ciri-ciri Dajjal. Dajjal itu nanti akan keluar ya, masanya saat ini terjadi, ini terjadi, dia akan keluar. Nabi menjelaskan, masuk Islam Tamim Ad-Dari seorang Nasrani. Nah, Imam Ibnu Katsir ya, panjang lebar bercerita tentang Dajjal. Sebelum induknya Dajjal itu keluar, dunia ini nanti akan dipenuhi dengan Dajjal kecil. Akan banyak Dajjalun kadzdzabun. Dalam hadis yang lain dijelaskan tentang Dajjal, inna ma'ahu ma'an wa nar. Dajjal itu datang ya, bersama Dajjal itu Dajjal membawa api dan air. Yang dikatakan api itu adalah air, yang dikatakan air itu adalah api. Maknanya apa? Dajjal itu penipu besar. Ya, Dajjal itu penipu besar. Sebelum moyangnya keluar, dunia ini akan dipenuhi. Ya, akan banyak Dajjal penipu, pendusta. Jadi Dajjal itu penipu besar. Ya, jadi sebelum moyangnya keluar, sistem Dajjal dan kaki tangan Dajjal kecil yang banyak ini akan memenuhi dunia. Ini Imam Ibnu Katsir mengatakan. Ya.
Nah, dunia ini akan banyak dajjal-dajjal kecil, penipu-penipu di dunia ini. Dan ini bersesuaian dengan hadis akhir zaman, tidak akan terjadi kiamat kecuali akan terjadi 1 tahun, 1 masa, selama tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Kadzabu fiha shadiq wa saddaqa fiha al-kadhib wa yutabadu fiha al-qa'id wa yaqulu fil amin wa yudhiku fiha al-ghaibin. Belum terjadi ada kiamat sampai terjadi tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Tahun dengan tipu daya, orang benar didustakan. Orang yang benar, yang lurus dianggap pendusta, dianggap orang jahat, dianggap orang yang tidak baik itu dianggap yang baik. Orang yang amanah, yang jujur, yang lurus dianggap pengkhianat. Sementara para pengkhianat diberi amanah. Jadi orang jujur didustakan, orang baik dianggap jahat, orang jahat itu yang dikatakan baik. Orang yang amanah, yang takut kepada Allah disingkirkan, sementara para pengkhianat diberi amanah. Wa yatiqu fi harwaibida, dan pada hari itu akan memimpin orang banyak, akan berbicara kepada orang banyak, orang-orang bodoh yang tidak tahu agama akan berbicara, akan memimpin orang-orang banyak. Hadis ini masyhur sekali, hadis akhir zaman ini. Jadi kata Rasulullah, Dajjal induknya belum muncul sebelum terjadi di dunia ini dipenuhi dengan dajjal-dajjal kecil. Ya, para pembohong-pembohong, pendusta-pendusta yang menipu, menggelincirkan manusia. Tidak sedikit manusia akan masuk ke dalam sistem dajjal. Ya, jadi sistemnya sudah mendahului sebelum moyangnya keluar. Dunia ini akan berlaku sistem sanawatu khada'ah, tahun-tahun penuh dengan tipu daya, dan tidak sedikit orang yang masuk ke dalam sistem ini. Jadi hati-hati hidup di akhir zaman. Banyak fitnah-fitnah, banyak kerusakan-kerusakan karena polesannya baik, karena kemasannya baik. Fitnah itu dianggap kebenaran, kerusakan ini dianggap kebaikan. Tidak sedikit orang masuk ke dalamnya. Maka kita disuruh berlindung kepada fitnahnya Dajjal. Hadirin jemaah Allah, itulah doa yang diajarkan Rasulullah SAW, sangat layak untuk kita baca di dalam tiap-tiap sholat kita. Tempatnya yaitu selesai membaca doa tasyahud, berlindung daripada azab jahannam, daripada azab kubur, daripada